Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi kita di Ombudsman Mendengar. Jadi Ombudsman Mendengar ini merupakan salah satu podcast yang dimiliki oleh perwakilan Ombudsman Kalsel yang bisa diakses di akun YouTube Ombudsman Kalsel di bawah ini. Jadi hari ini kami kedatangan tamu yang cukup spesial. Ada Ibu Dina Aprilia MPSI Psikolog, ya Bu ya. Beliau ini merupakan ketua dari AIMI Kalsel, dan juga di sampingnya ada Ibu Zayanti Mandasari dari Keasistenan Pencegahan Maladministrasi. Baik, di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan urgensi pelayanan publik ramah menyusui. Nah, ini kan pertama-tama tentunya kita harus tak kenal maka tak sayang. Kita harus perkenalan dulu nih Bu dengan AIMI, karena jujur sekali Bu, kami khususnya saya masih belum terlalu paham gitu terkait dengan AIMI. Nah, AIMI ini sendiri apa sih Bu? Mungkin bisa dijelaskan juga program-programnya itu seperti apa? Baik, terima kasih. AIMI ini kalau kepanjangannya Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Jadi AIMI ini ada di pusat di Jakarta dan ada di beberapa daerah di Indonesia. Salah satunya di Kalimantan Selatan. Jadi namanya AIMI Kalsel gitu ya, AIMI Kalsel. Nah, AIMI sendiri organisasi nirlaba. Jadi dia bentuknya sudah organisasi yang sebelumnya dari komunitas, terus sekarang organisasi, maka dia pendukung ibu menyusui dari kalangan masyarakat. Pengurusnya sendiri itu berasal dari berbagai macam profesi, mulai dari ibu rumah tangga, mulai dari dosen, profesi lain-lainnya, tenaga kesehatan dan umum gitu. Yang sama-sama visinya adalah ingin meningkatkan presentasi ibu menyusui, dukungannya itu dari kami, pemberdayaan dari masyarakat gitu. Jadi seperti itu. Jadi non pemerintah, non profit, betul nirlaba. Kegiatannya sendiri, kegiatan rutin kita biasanya ada edukasi, ada advokasi. Edukasi sendiri itu kita ada kelas menyusui, ada kelas makanan pendamping ASI, terus ada sosialisasi ke masyarakat, ada lagi namanya AGTO, AIMI Goes to Office. Ada lagi AIMI Goes to Community gitu, ada lagi kita ke kampus-kampus gitu. Satu aja tujuannya tadi untuk mengedukasi masyarakat luas dari semua kalangan betapa pentingnya dukungan tentang menyusui eksklusif ini gitu. Kurang lebihnya seperti itu AIMI Kalsel. Kalau ditanya kegiatannya banyak banyak banget, nggak kurang-kurang kegiatan. Jadi Masya Allah, ibu-ibu yang bergabung, nggak ibu-ibu aja sih sebenarnya, ada bapak-bapak juga, betul. Ya. Ada walaupun asosiasi ibu menyusui, ternyata bapak-bapak juga ada yang bergabung. Ya, Bu, ya? Betul. Dan ini energinya itu kayak semacam nggak habis-habis, karena mungkin bergeraknya dari hati gitu ya, untuk mendukung bagaimana caranya nih ibu menyusui ini sukses menyusui eksklusif, memberikan makanan pendamping ASI, dari dukungan dari berbagai macam pihak, dari berbagai pihak. Ya salah satunya kita berdaya dari AIMI gitu. Siap. Kalau kata Ibu tadi kan semua bisa bergabung di AIMI ya Bu. Nah, ada nggak Bu persyaratan-persyaratan tertentu harus gabung di AIMI itu seperti apa gitu? Mungkin kalau yang tertulis tuh tidak ada gitu ya, tidak ada. Namun kita tuh mengharapkan memang yang bergabung itu bahasa anak-anak sekarang tuh apa ya, frekuensinya tuh disamakan dulu gitu, sefrekuensi. Betul. Karena visinya tadi mau mendukung ibu menyusui gitu ya, mendukung ibu menyusui, maka paham dulu gitu, paham. Tapi ada juga kok yang masuk itu belum menikah. Ada yang belum memiliki keluarga, belum memiliki anak, nggak apa-apa. Tapi setelah bergabung ternyata luar biasa ya kegiatannya gitu. Jadi secara khusus tidak ada persyaratannya umum lah, seperti layaknya kita rekrutmen gitu. Dan di kepengurusan sendiri itu divisinya
macam-macam. Banyak ya, Bu, ya? Iya, ada yang kadang kita spesifik sih nyarinya. Ada nggak nih yang lulusan hukum misalnya, karena kita perlu untuk advokasi gitu ya. Ada nggak yang lulusan komunikasi atau desain, karena kita perlu sosial media kita juga berjalan. Luas ya, Bu, ya? Betul. Jadi tidak melulu sih berkaitannya tentang edukasi yang cuap-cuap aja gitu ya. Karena kita perlu, ternyata per hari ini kita perlu memanfaatkan sosial media dan kemajuan Iya, benar teknologi sekali, gitu. Mungkin itu. Ya, kalau sosial media ini kan hampir semua diakses di sosial media ya Bu. Betul, Dan saya betul. sempat lihat juga di IB Kalsel ini cukup masif sosialisasi di sosial media. Nggak kurang-kurang gitu ya, nggak kurang-kurang. Bahkan sempat kemarin ada lomba ya Bu ya. Betul. Gitu. Biasanya kita memanfaatkan hari-hari besar tertentu yang berkaitan dengan perempuan, misalnya anak gitu, untuk lomba-lomba yang bisa kita ngajak ikut serta nih, semua masyarakat tertarik. Tujuannya sih biar baca-baca Instagram Aimi Kalsel dan menyebarluaskan ya sosialisasi berkait tentang menyusui eksklusif ini gitu. Banyak kegiatannya Kak ya. Kalau gini Kak, kan menyusui ini kan banyak orang yang beranggapan menyusui ini adalah hal yang ilmiah, alamiah gitu kan, alamiah kan. Tapi setelah kita lihat data ternyata banyak yang stunting gitu kan, kemudian banyak yang mengalami gagal tumbuh tadi. Nah itu kalau kami baca-baca nih sebagai orang yang nggak punya pengetahuan dalam nih terkait dengan menyusui, itu ternyata ada kaitannya dengan menyusui ya Kak. Nah itu gimana kalau pandangan Kak Dina, khususnya nih untuk ibu-ibu yang sedang bekerja tapi dia harus tetap menyusui, itu gimana Kak? Kalau Kak Dina melihatnya fenomena di Kalsel ini, apakah sudah terfasilitasi oleh pemerintah atau seperti apa? Iya, jadi kalau kita berbicara masalah tadi, apakah menyusui alamiah, harusnya iya, sebenarnya harusnya iya. Tapi per hari ini gitu ya, karena banyaknya informasi yang cenderung banjir, justru informasi dari sumber-sumber bahkan yang mohon maaf kadang sumber-sumbernya itu juga tidak bisa dipercaya gitu, tidak valid. Nah hal itu yang seringkali mungkin kalau kita bahas lagi yang lebih luas, kita bahas gap antar generasi gitu ya, bagaimana generasi ke generasi itu memasukkan informasi, seringkali ada yang ngambilnya yang singkat saja dan lain sebagainya. Kalau sudah terfasilitasi, alhamdulillah kami di Kalsel ini, kebetulan Aimi Kalsel ini kan sudah ada 11 tahun ya, tahun ke-11 ini kita sih melihat progresnya. Walaupun nggak yang drastis gitu meningkat, tapi alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah itu mulai kami rasakan, mulai orang nggak mengenal, mulai menganggap menyusui itu yang namanya menyusui eksklusif itu katanya nggak apa-apa menyusu langsung terus dikasih juga susu formula. Tapi tetap menyusui. Nah hal-hal yang seperti itu tuh kami pahamkan gitu, mengajak, tentu kalau bergerak sendiri nggak bisa, nggak bisa, lelahnya luar biasa, itu kan cakupan kita Kalsel kan luas banget. Nah, tapi mengajak serta semua pihak, bahkan kadang mungkin yang tidak selalu urusan masalah kesehatan gitu ya. Masa kita ngajak remaja, kita ngajak itu cukup membantu. Kalau kedepannya mungkin berkait tentang isu stunting yang berapa tahun terakhir ini ya ramai dibincangkan, itu kita sih menanggapinya positif. Artinya kita nggak sendiri lagi nih capeknya. Walaupun memang ada banyak hal yang perlu kita luruskan. Kita kayaknya kalau bahas stunting tuh hampir tidak mungkin kalau kita tidak membahas masalah menyusui. Iya, benar. Yang itu seringkali kelewat. Nah itu seringkali kami di Aimi Kalsel itu mungkin banyak pihak yang menganggap keras banget ya kalau masalah Aimi ini, karena kami pengen memahamkan gitu. Salah satu gizi yang bisa didapatkan misalnya dari bayi baru lahir ya masalah menyusui. Jadi hampir tidak mungkin kalau kita membicarakan stunting tapi masalah ASI eksklusif atau menyusuinya tidak dibahas gitu. Nah, menarik sekali. Misalnya gini Kak, kan Ombudsman kan punya fokus bagaimana pemerintah ini menyelenggarakan pelayanan publik tuh yang ramah kepada semua golongan gitu kan, baik dari disabilitas, kemudian lansia gitu kan, ibu menyusui dan ibu hamil juga, anak-anak juga diakomodir. Nah itu kalau menurut Kak Dina nih, bagaimana fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah ini apakah sudah mencerminkan
sensitivitas pada ibu menyusui atau seperti apa, Kak? Iya, hal positifnya sekarang tuh sebenarnya udah kelihatan, walaupun beberapa hal itu masih simbol. Simbol maksud saya adalah misalnya, maksudnya adalah kita ke ruang publik gitu ya, ke tempat publik. Itu ada biasanya, walaupun namanya macam-macam beragam ya, pojok menyusui gitu ya, ada ruang laktasi gitu ya, apalagi tuh ruang menyusui dan lain sebagainya. Begitu, karena ya kalau saya pribadi karena memiliki ketertarikan di situ seringkali kepo gitu ya, kalau bahasa sekarang tuh kepo. Saya seringkali lihat, oh ternyata simbol dalam arti sudah ada, tapi ternyata tidak diberdaya gunakan sebagaimana harusnya. Tapi di banyak pihak juga sudah ada yang berfungsi baik gitu, berfungsi baik. Nah itu kalau kita bahas negatifnya, kita akan selalu ke arah negatif ya. Saya sih nanggapnya itu udah kemajuan banget. Ketimbang 11 tahun lalu, karena saya berproses bersama Aimee Kalsel ini ya. Jadi dulu bahkan misalnya kita mau ke mall tuh harus, kalau saya karena sudah teredukasi ya, saya nggak mau menyusui misalnya di toilet gitu. Saya udah tahu itu bahwa nggak benar. Tapi banyak ibu di luar sana nggak tahu loh gitu. Banyak ibu. Jadi saya milihnya misalnya ke ruang ganti. Oh iya, ruang ganti. Nah, di mall misalnya ke ruang ganti, misalnya di department store gitu ya, saya ke ruang ganti. Ya biar aja duduknya kan jadi lesehan lesehan gitu, tapi cukup bersih kan, cukup nyaman. Sekarang kan sudah ada. Iya, sudah disediakan walaupun sudah ada. Simbol gitu ya. Betul. Cukup ada. Sudah itu hal baik menurut saya yang perlu kita tangkap. Tapi tadi balik lagi, kita yang mengusahakan atau berperan di jalur ini tuh jangan pernah lelah untuk mengedukasi. Karena kadang dulu kami sempat juga melabel misalnya, oh ini nggak mendukung. Ternyata masalah mendukung ini dua hal gitu. Bisa jadi dia tahu terus dia nggak punya caranya, atau dia nggak tahu sama sekali. Jadi itu juga saya tanamkan misalnya ke pengurus-pengurus Aimee Kalsel tuh, bahwa kalau kita melihat orang itu tidak mendukung menyusui dari kacamata kita sebagai pejuang pendukung ibu menyusui ini, kita jangan dulu menjudge orang gitu ya bahwa mereka ini nggak mendukung. Bisa jadi mereka tidak tahu, sehingga kita perlu memahamkan. Cuman jalurnya ini memang kadang harus kesana kemari, tapi alhamdulillah sih itu teman-teman tuh sudah otomatis kayak punya ini aja gitu, punya sensitif, betul, punya walaupun nggak, mungkin kalau banding berapa tahun lalu tuh agak cukup keras. Misalnya kalau ngelihat apa gitu ya, ada anak minum supor, langsung aja kayak pengen nyeramahin di tempat. Sekarang udah enggak, tapi kita bisa melalui cara-cara lainnya. Betul. Lebih halus kali ya, Bu ya. Betul. Karena kan kalau kita langsung di label orang langsung defensif kan, karena pada prinsipnya manusia kan punya pertahanan dirinya sendiri-sendiri, betul, defense mekanismenya gitu. Iya. Menyambung dari Ibu Sari, kebetulan kami ini setiap tahun pasti ada yang namanya penilaian kepatuhan penyelenggaraan publik ya. Nah, salah satu di antaranya kami juga melakukan observasi di ruang laktasi. Nah, ini berdasarkan pengalaman ulun sendiri, Bu, baru saja tahun kemarin saya menemukan ada beberapa instansi ataupun dinas, ya seperti yang sudah disebutkan tadi, cukup ada saja, tetapi ketika kita lihat di dalamnya, itu bahkan untuk kursi duduknya saja itu tidak ada. Nggak ada. Nah, menurut Ibu, ruang laktasi ideal seperti apa sih yang harus disediakan oleh instansi atau enggak, misalnya kalau ada tempat kerja, perusahaan dan lain sebagainya, itu idealnya seperti apa? Harus ada item-item yang seperti apa yang harus disediakan seperti itu? Nah, ini berlanjut ya, bahwa seringkali karena awalnya ya mau memenuhi mau memenuhi standar pelayanan, ada ruang menyusui, ternyata mereka tidak terinfo bahwa ruang menyusui itu tuh ada standarnya. Ada standarnya, itu sudah ada di peraturan Kemenkes dan sebagainya, itu bisa diakses. Sekalipun misalnya setidak ideal yang seperti diharapkan, tapi minimal ada komponen-komponen utama yang harus ada di ruangan itu yang harus terinfo baik gitu, sampai ke
instansinya, atasannya gitu ya. Dan ketika itu sudah ada ruangannya, sosialisasikan. Biar tahu. Bisa digunakan. Kalau yang sering-sering terjadi itu hanya ya tadi simbol yang saya sampaikan tadi, simbol untuk memenuhi standar. Bahkan ada beberapa awalnya cukup terfasilitasi, tapi karena tidak digunakan ya kebayang ya kalau sesuatu yang sudah ada tidak digunakan akhirnya tidak tepat guna lagi. Ada digunakan untuk rebahan dan lain sebagainya untuk yang memang bukan pengguna gitu ya, yang harusnya gitu. Nah itu kenapa tidak hanya atasan, tidak hanya instansi itu, melibatkan semua. Kita baru beberapa waktu lalu tuh kan ada sosialisasi misalnya ke salah satu kampus gitu. Kebetulan mereka mau menyiapkan memang tujuannya untuk memenuhi standar pelayanan. Namun mereka ternyata mempelajari sampai sedetail itu. Jadi kita undang juga semua pegawai di sana, mau yang tua kayak yang muda kayak mau yang masih menyusui, sudah nenek-nenek, sudah kakek, kita undang semua. Biar mereka bisa membantu untuk mensosialisasikan gitu. Benar. Jadi nggak hanya batasannya ke ibu menyusui aja, biar tahu oh iya bisa digunain. Jangan-jangan misalnya ruang menyusuinya persis misalnya di samping kepala gitu ya. Seringkali kan sungkan mungkin ya. Nah, karena tidak terinfo dengan bagus gitu. Jadi memang itu harus melibatkan semua pihak. Kalau instansi tersebut tidak hanya atasan dan juga pegawai-pegawainya. Betul. Nah, ada nggak Kak, misalnya kan tadi Ibu Lili udah menyampaikan gitu kan bahwa kalau data kita dari berdasarkan hasil pengamatan kami di penilaian kepatuhan itu masih ada paling nggak tuh ada 3 golongan. Yang pertama itu ada yang belum menyediakan ruang menyusui, kemudian ada yang sudah menyediakan namun ala kadarnya, dan yang ketiga itu sudah berfungsi dengan baik dan sudah sesuai dengan spek. Nah, ada nggak ini himbauan dari AIMI gitu kan untuk instansi yang klasifikasi 1 dan 2 gitu kan, ada yang belum dan ada yang sudah ada tapi masih belum terpakai. Nah, gimana Kak sosialisasinya ke instansi tersebut? Kalau balik lagi ya tadi ya, misalnya ternyata bingung nih, gimana nih harus memulainya, AIMI itu terbuka banget untuk instansi-instansi, tempat kerja gitu ya, atau atasan-atasan yang masih bingung gimana nih. AIMI itu terbuka banget kita untuk diskusi. Bahkan beberapa tempat tuh kita pendampingan untuk apa nih yang pas gitu ya, yang pas nih, yang seperti apa. Terus ditambah lagi sense-nya pengurus AIMI Kalsel ini kan ibu-ibu yang rata-rata ada yang sudah melalui fase anaknya udah pada remaja gitu, sehingga pengalamannya banyak. Misalnya, oh alat yang itu tuh kayaknya kurang pas deh. Jadi kayaknya ini yang lebih serbaguna, itu tuh bisa banget kita untuk diskusi. Terus nanti kita bawain biasanya peraturannya gitu ya. Betapa sebenarnya Indonesia ini udah didukung dengan banyak peraturan. Regulasinya sudah ada, tapi seringkali ya balik lagi mereka tidak sampai ngulik sejauh itu. Gitu. Jadi siap banget kalau dari bisa dan udah ada beberapa kok yang seperti itu gitu. Bapak Ibu yang di instansi yang masih kebingungan bagaimana sih cara membuat ataupun memenuhi spek ruang laktasi atau ruang menyusui itu bisa nanti koordinasi dengan AIMI Kalsel minta pendampingan seperti itu. Jadi supaya tadi dalam proses pemenuhan sarana pelayanan publik itu kita bisa memang benar-benar mewujudkan sarana pelayanan publik yang ramah terhadap ibu menyusui, karena tadi kaitannya itu sebenarnya panjang ya Kak, bukan hanya untuk pengguna layanan tapi untuk pekerja yang sedang tahap menyusui juga bisa mengakses gitu kan. Ya Bu, tadi sudah dijelaskan program-programnya banyak sekali ya, ada pendampingan, termasuk tadi di awal sudah disebutkan ada yang namanya AIMI Goes to Office. Nah itu mungkin bisa dijelaskan Bu, AIMI Goes to Office itu seperti apa programnya? Sejauh ini yang di AIMI Kalsel tuh terutama ya, kita masih dalam rangka
Karena kalau mengharap kesadaran sepenuhnya tuh kayaknya orang masih belum ngeh gitu. Untuk apa sih ibu menyusui, asosiasi ibu menyusui ini ke kantor-kantor gitu ya, ke kantor-kantor. Nah, kami bergerak dari berapa tahun yang lewat itu, bergerak dari misalnya klien konseling kami, misalnya dia misalnya di salah satu kantor gitu ya, ibu bekerja, terus dia bilang di sana tuh nggak ada layanan, nggak ada ruang menyusui. Saya juga bingung ya mengatur bagaimana nanti pada saat bekerja itu memerah ASI dan lain sebagainya. Sehingga biasanya kami masih menawarkan proposal untuk AIMI Goes to Office. Itu yang utama, jalan pertama. Yang kedua biasanya tadi kayak yang kita tawarkan giveaway gitu ya. Kalau misalnya nih kantor yang mau kita kunjungi, kita bisa banget loh untuk misalnya diskusi tentang menyusui. Terus yang ketiga tuh ada juga yang sudah dengan kesadaran sendiri, karena ya tadi mungkin awalnya masih mau memenuhi standar pelayanan, terus selanjutnya mereka merasa oh iya ya, sampai segininya ternyata harusnya perlu gitu. Di 11 tahun ini alhamdulillah tiga-tiganya ini sudah ada. Waktu di awal-awal itu masih benar-benar yang proposal aja, kadang ditolak, kadang pernah kita juga hadir di sana, ya terpaksa nih gitu ya, misalnya ada kenal di salah satu pengurus kita misalnya, datang terus masih sering menerima feedback yang gimana ya pandangan yang apa sih nih, atau misalnya masih direspon dengan ketawa yang ngenyek gitu ya, ngejek gitu ya, ngenyek gitu yang seperti itu. Tapi nggak apa-apa, saya menyampaikan ke teman-teman pengurus AIMI Kalsel ini insya Allah strong untuk menghadapi itu, udah tahu caranya gitu. Jadi itu sekarang sudah ketika misalnya ada ibu-ibu istri-istri, ikatan istri-istri gitu ya, mau arisan dan sebagainya, biasanya kan mereka memanggil narasumber. Nah, AIMI itu sudah salah satunya yang termasuk dalam list beberapa kantor-kantor untuk bisa mengisi kegiatan. Dari itu, atau misalnya acara yang beberapa waktu ini malah kita ada seminar nasional gitu yang bersama AIMI dengan kampus-kampus tertentu. Berarti sudah banyak ya jejaringnya ini ya. Iya, alhamdulillah. Ya. Saya sih selalu mengajak pengurus-pengurus AIMI kalau kita bersyukur aja udah sampai di pencapaian ini loh di 11 tahun itu. Luar biasa. 11 tahun. Nah, Bu, kalau misalnya nih ada salah satu pekerja yang meminta pendampingan ke AIMI Kalsel itu mekanismenya kayak apa? Pendampingan apa nih? Mendampingi misalnya ada mengalami kesusahan menyusui kah, atau misalnya ada di tempatnya itu kurang layak ruang laktasinya, itu seperti apa mekanismenya? Baik, kalau di AIMI Kalsel sendiri sebenarnya untuk kontak AIMI Kalsel itu udah beragam juga tuh, alhamdulillahnya udah kita beda-bedakan. Ada yang memang dia perlu kita untuk konseling. Ada. Jadi ada kontak sendiri untuk konseling itu dua, ada home visit, ada hospital visit, biasanya setelah lahiran. Terus ada lagi kontak sosialisasi. Nah, termasuk di dalamnya AGTO, AIMI Goes to Community gitu ya. Itu ada kontak sendiri juga. Jadi di sosial medianya AIMI Kalsel itu tercantum beberapa nomor. Dan juga misalnya ada kontak AIMI Kalselnya sendiri, salah satunya ya tadi untuk misalnya boleh nggak kita didampingi misalnya ke dalam rangka apa tuh, dia mau bekerja lagi misalnya setelah pas dari cuti, dia mau mengajak untuk AIMI ini mendampingi misalnya apakah ketemu atasan. Saya lupa persisnya ya, ada beberapa itu yang sudah ini, tapi seringkali memang beberapa pekerja perempuan ya itu tuh agak khawatir. Sehingga biasanya kita balut dengan AIMI Goes to Office. Jadi di situ harapannya ada para atasan gitu ya, para atasan dan rekan-rekan lainnya untuk itu. Tapi seingat saya tuh ada beberapa lah yang juga ini, cuman mungkin kekhawatiran si yang melapor atau minta damping ini dulu yang harus kita dijaga, ditenangkan, karena khawatir dia seringkali gitu. Nah, biasanya lewatnya itu. Itu kan Kak, jadi setelah kita lihat nih, kami misalnya ada wawancara gitu kan ke masyarakat, nanya gitu kan, penting nggak sih Bu menurut Pian tuh ada ruang laktasi gitu kan, kan ada ombudsman juga penilaiannya kan salah satunya wawancara ke masyarakat gitu kan, kita tanya gitu kan, penting sih kata, ada beberapa menyampaikan gitu,
penting karena ya masa kita lagi nunggu antrian gitu kan terus sambil ditutup gitu kan, walaupun memang sekarang sudah ada apron dan segala macam, tapi tentu tingkat kenyamanannya kan beda gitu ya Kak. Nah, dalam hal misalnya ada pegawai tenaga kerja perempuan misalnya yang butuh advokasi tadi misalnya terus minta pendampingan AIMI, dan itu ada nggak sih Kak kerahasiaan terhadap tenaga kerja tadi, identitas kan kalau di Ombudsman nih ada nih, jadi kalau orang mau melapor ke Ombudsman ini bisa kita rahasiakan identitasnya, itu gimana? Iya, sama, kita ada inform consent-nya juga berkait dengan itu, karena di AIMI Council itu ada divisi divisi hukum dan advokasi, yang mana memang kita juga mempelajari hal-hal yang seperti itu. Tidak usah yang tadi kalau ada pelaporan, masalah yang konseling aja itu kita jaga betul-betul kerahasiaan dari klien kita gitu. Karena masyarakat kita kan tidak umum ya, masih berkait tentang masalah menyusui, mungkin masih malu dan sebagainya. Tapi di luar dari itu secara etik kan memang harusnya seperti itu gitu. Apalagi masalah pengaduan tentu akan kita jaga benar-benar kerahasiaannya gitu. Aman ya teman-teman, berarti kalau ada tenaga kerja perempuan yang butuh pendampingan misalnya advokasi ke atasan gitu kan, itu bisa didampingi oleh AIMI gitu. Iya, jadi bisa dirahasiakan gitu. Terus ini Kak, mungkin sebagai penutup nih, kalau menurut Kak Dina nih, apalagi yang harus dilakukan oleh seluruh lapisan sistem, baik pemerintah, masyarakat gitu kan, tentu masyarakat juga harus andil kan Kak, untuk mewujudkan bagaimana sih sebenarnya selain pelayanan publik yang ramah ibu menyusui, juga bagaimana cara mewujudkan untuk menyusui yang berkelanjutan. Nah, itu gimana Kak? Saya sih pesannya gitu ya, seringkali disampaikan nih kalau kepada banyak kesempatan, kita tuh harus bersinergi, berkolaborasi gitu ya. Hari ini tuh kita kayaknya kalau untuk bersaing gitu ya nggak masuk gitu. Udah nggak zamannya lagi, harus bersinergi, berkolaborasi. Masalah menyusui ini betapa penting gitu untuk generasi kita yang akan datang. Jadi kalau misalnya ketemu dengar istilah masalah menyusui, nggak hanya diserahkan itu kan urusan kesehatan, urusan ini gitu ya, urusan tenaga kesehatan dan sebagainya. Tidak, kita ambil peran semua siapapun itu, karena secara menurut penelitian itu ya, dukungan menyusui itu salah satu yang terbesar untuk membantu ibu berhasil menyusui eksklusif. Seringkali ibunya tahu, ibunya mau, dukungannya nggak ada. Jadi bersinergi di lintas sektor, Ombudsman nih gencar ya menyuarakan hal ini. Mungkin corongnya nih bisa dipakai untuk didengar banyak orang gitu ya, barengan kita mensuarakan itu. Udah nggak zaman lagi ya kalau kita untuk bersaing, jadi zamannya sekarang bersinergi, kerja sama gitu kan, ya. Okay. Terakhir mungkin Bu, harapan di tahun selanjutnya, mungkin di tahun 2025 mungkin ada inovasi-inovasi lain dari AIMI seperti apa itu Bu? Ada program-program berkelanjutan? Iya, sebenarnya beberapa tahun terakhir ini kita termasuk menyasar generasi muda ya, tidak hanya yang sudah berkeluarga, tapi bahkan justru kita masuknya misalnya ke PAUD, TK gitu, untuk mensosialisasikan betapa masalah menyusui ini bukan masalah yang harus dihindari, harus malu dan sebagainya. Justru dimulai dari generasi yang yang sekarang mereka pada masih di PAUD itu ya, untuk nanti mereka bertumbuh berkembang, yang laki-lakinya akan menjadi ayah ASI yang mendukung istrinya menyusui, yang perempuannya justru sudah teredukasi sedini mungkin. Itu sebenarnya harapan kita, di samping memang ya tadi program-program yang sudah jalan. Kedepannya lebih menyasar ke kaum muda gitu Betul. Baik, mungkin sudah cukup. Makasih banyak Kak Dina, sudah luar biasa, ini bermanfaat untuk semuanya. Juga sangat menyaksikan dengan intens tuh. Alhamdulillah. Nggak buat ibu-ibu saja. Saya yang masih single pun ini nambah pengetahuan juga. Iya, benar. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Dina atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga Ombudsman atas kesempatannya. Siap,
mengajak Aimi Kasal. Ya, kita akan selalu sinergi lagi untuk kedepannya, gitu kan. Baik, Dang Sanak Berataan, gitu kan. Kita selesai sudah pembahasan kita tentang bagaimana urgensi pelayanan publik yang ramah tentang ibu menyusui. Ditunggu podcast Ombudsman Kalsel selanjutnya. Apabila Dang Sanak punya pertanyaan, pengaduan dalam konteks pelayanan publik, silahkan sampaikan di nomor WhatsApp di bawah ini 0811 165 3737. Baik, kita sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.